Jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar ala Sedesian. Dalam episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu salah satu Sedesian. Sudah hadir di tengah kita, Mas Dhani. Selamat datang di acara Ngopi. Kalau boleh tahu, biarkan teman-teman Sedesian mengenal lebih dekat. Nama Mas Dhani di Sedes lulus tahun berapa? Sekarang domisili tinggal di mana? Bisa disampaikan? Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya ya Pak ya. Sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini untuk di acara Ngopi bareng Sedesian. Perkenalkan, saya Dhani. Nama lengkap saya Ignatius Dhani Lijayadi. Tahun lulus di Sedes yakni tahun 2018. Sebentar. Kok ada nama Lijayadi, kayaknya punya kakak juga? Iya, saya punya kakak juga di sini. Lulusan Sedes juga ya? Lulusan Sedes juga. Angkatan? Berarti kakak saya lulus angkatan 2016. Sudah lulus. Iya, kayak nama itu kan pernah aku dengar, jadi sepertinya berarti kakak beradik di lulusan Sedes semua. Iya betul, ya? Okay. betul. Domisili sekarang di mana? Domisili saya di Semarang, di Semarang. Tanah Okay. Mas. Ya. Iya. Lulus 2018. Iya, saya Habis lulus itu? 2018. Habis itu studi lanjutnya Di Fakultas Kedokteran. Sudah lulus? Sudah Pak. Oh, kalau begitu kita sekarang sedang bicara dan ngobrol bersama dengan Dr. Dhani gitu ya? Iya, gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Baik. Dan kalau boleh tahu latar belakang kok milih jadi dokter, kenapa Dan? Mungkin throwback dulu ya Pak ya sebelumnya. Okay. Saat saya mengenal cita-cita, saat SD diperkenalkan ke saya cita-cita kamu mau apa Dek gitu kan pas SD. Guru-guru tanya, orang tua saya tanya. Saya langsung bilang, saya mau jadi dokter. Tapi itu belum tahu karena mungkin pemikiran masih anak kecil ya, berbeda pasti sama pemikiran orang dewasa. Di saat itulah saya sampai SD dan sampai detik ini itu saya tidak goyah dan tetap pengen jadi dokter sampai sekarang kan sudah terjadi. Di lain hal faktor lagi ada, papa saya itu sakit saat itu, sakit yang cukup berat di rumah, sakit ya stroke pokoknya, sakit stroke. Itu saat saya umur 3 tahun pertama kali sakit dan terbaring di rumah. Selama 14 tahun sakit sampai saya umur 17 dan setelah itu tiada. Itu juga yang mungkin menggentarkan saya sebagai seorang dokter, dan kebetulan background mama saya juga seorang dokter. Oh, mama dokter. Tapi yang pertama mungkin saya memang pemikirannya untuk menolong, karena di SD kan dilihat orang melihat tanaman, ya explore lah semua hal. Terus ada juga dokter kecil ya dulu ya di SD saya. Nah itu adalah jiwa menolongnya tuh besar saat di situ. Oke, gitu. artinya mau jadi dokter karena mau menolong orang, ya, terutama orang yang sedang menderita sakit, begitu ya? Iya betul. Oke, ya. Setelah kalau boleh tahu, kalau gini Dan, barusan kan kita dengar banyak dokter itu yang stres gitu loh. Ya, dokter malah stres. Nah sekarang menurut pengalaman Dhani sendiri, selama kuliah di Fakultas Kedokteran itu, pengalaman yang paling menarik apa Dan? Yang paling menarik, tapi saya cerita ini bukan saya pengen menyombongkan diri atau saya ada terlibat dari pihak ketiga, saya enggak, cuman dari pengalaman saja yang saya alami. Jadi saat mungkin saya pertama kali masuk di kedokteran, saya bukan orang yang begitu pintar, tapi orang yang cukup menurut saya. Ya saya cukup lah, pokoknya cukup intinya. Dan mama saya kan berarti secara tidak langsung single parent, ya kan? Karena papa saya sakit dan papa saya juga meninggal di saat saya umur hampir 17 tahun. Berarti masih SMA ya? Masih SMA di sini. SMA ya. Ketika saya berangkat ke Tangerang ya, salah satu di kota yang kampus itu, saya di sana sendiri. Maksudnya nggak ada temen, nggak ada orang dari Sedes. Semua dari berbagai SMA lah, yang mungkin ternama, yang biasa aja, yang mungkin ya berbeda latar belakang dengan pribadi orang yang berbeda-beda, dan sehingga menjadikan saya mungkin pertama mungkin agak insecure karena nggak punya teman. Pasti mungkin semua akan mengalami hal tersebut. Untuk
menyambung ke pertanyaan Pak Jarod tadi, mungkin sekarang banyak ya kasus-kasus gitu ya. Mungkin dari saya pribadi memang betul Pak, keluhan mental itu di kedokteran sangat cukup berat. Sangat, kalau bisa saya bilang cukup berat. Bukan saat kuliah di 4 tahun yang mahasiswa, tapi saat masuk ke klinisi, yakni pas saya dulu koas ya, ada dokter muda itu koas. Itu jauh menantang dan jauh sangat mentalnya memang benar-benar diuji di situ. Pressure ya itu ya. Sangat pressure, sangat berat. Cuman yang kita ketahui di luar sana kan sekarang lagi ada yang marak kan lagi PPDS. PPDS itu jadi udah jadi dokter, terus mau melanjutkan ke spesialis. Nah ya, itu mungkin beda. Oke. Karena mungkin dari segi universitasnya beda, fakultasnya beda, ketentuannya beda. Tapi yang saya alami memang berat di sana. Mungkin ada yang marah, ada dosen yang nggak suka. Tiap pribadi orang dosen-dosen yang saya ketahui pas SMA kan juga ada beda-beda kan. Ada yang baik, ada yang ya gitulah. Itu mungkin yang menjadikan kita tuh tantangan berat di sana. Tapi ya akhirnya saya melewati juga. Di samping hal itu, ketika saya melewati hal tersebut, saya juga selalu ingat pesan-pesan moral yang saya ambil dari SD sampai SMA, karena di sana kan saya secara tidak langsung sendiri, kayak ya ibaratnya kos saya sendiri gitu. Saya selalu menerapkan background di SMA Sedes sih. Dulu di kelas 10 saya di kelas 10 saya diajarin tentang kemarsudirian ya di sini. Oke, kemarsudirian. Yang saya jujur dulu penasaran, kenapa sih kok anak-anak SMA udah punya SIM nggak boleh bawa mobil ke sini? Oke. Ya kan? Ya. Padahal kan udah 17 tahun udah punya SIM. Logikanya harusnya boleh. Cuman kata salah satu guru saya juga agak lupa. Mungkin memang boleh secara di luar sana boleh, tapi secara dalam pengajaran Marsudiri ini, terutama Santo Fransiskus Assisi, itu tuh mengajarkan kita tuh kesederhanaan. Jadi jadi kan sehari-hari saya cuma bisa bawa motor ke sini, meskipun saya bisa belajar mobil, saya bisa naik mobil. Cuman dulu kan ada kasus-kasus kan Pak di sini kalau bawa mobil disita di tengah gitu kan. Itu yang dibawa ke tengah lapangan. Iya, dibawa ke tengah lapangan ya kan. Itu disita terus orang tuanya suruh ambil kan. Ya itu sebenarnya bentuk suatu disiplin. Jadi maksudnya kita sebagai anak SMA yang mungkin baru lulus SMP juga, kita ayolah Marsudiri ini tumbuh di dalam diri kamu, di dalam diri kalian. Meskipun nggak banyak, mesti sedikit. Semua kan dari benih kecil, ya kan. Meskipun nggak banyak, tapi ayolah. Mungkin dari SMA itu diajarin dari kelas 10 diberi pengajaran kemarsudirian, nanti kelas 11 didalamin lagi, dan kelas 12 dimatengin akhirnya sampai dia ke kuliah. Semoga dari kelas 10, 11, 12 itu nanti bisa mereka bawa gitu ke dunia perkuliahan. Dan memang terjadi sama saya. Oke. Sejauh kalau boleh kita flashback dulu. Ya. Ketika menerima mata pelajaran kemarsudirian yang di kelas 10 dan kelas 11 itu ya. Sebenarnya Dani sudah melihat sesuatu yang menarik enggak di saat itu gitu? Saya mungkin secara teori nyata saya nggak begitu ingat, cuman saya orangnya suka mempraktekkan. Oke. Jadi hidup teorinya. Jadi kayak saya memberi kesimpulan sendiri, oh guru ini mengajari kemarsudirian ini. Terus saya tangkis sama ilmu yang keseharian yang saya dapat. Bener nggak? Ternyata sejalan gitu. Yang biasa hadapi kayak gitu sehari-hari. Ya. Terus tadi saya agak tertarik di bagian ketika kehidupan di Tangerang ya, di kampus Tangerang itu, Dani tinggal sendiri kos gitu. Lalu istilahnya pressure-nya kenceng, lalu bisa struggle itu, lalu ada nilai-nilai yang dibawa dan dipegang. Ya. Kalau lebih spesifik sebenarnya nilai apa sih yang sebenarnya menjadi pegangan Dani dalam upaya mempertahankan diri dan istilahnya tetap kokoh gitu. Iya, tetap kokoh dan akhirnya bisa menyelesaikan dan melewati itu semua. Iya. Pertama mungkin memang itu dasar cita-cita saya dari SD ya Pak ya. Kan betul, dari SD. Saya nggak pernah goyah tuh, saya tiba-tiba pengen jadi pilot, enggak. Saya langsung bilang saya pengen jadi dokter, titik. Udah nggak ada pilihan lain.
Yang kedua iman, Pak. Yang ketiga pengajaran dari SMA yang pernah saya dapat. Terutama yang tentang agama dan tentang kemarsudirian. Itu sangat saya bawa di luar sana. Mungkin saya bisa ngajarin teman-teman saya yang mungkin agak goyah tentang imannya. Oke, secara spesifik ketika dalam kehidupan sehari-hari bahwa itu tadi iman itu lalu menyelamatkan itu, menurut Dani satu peristiwa apa yang bisa diceritakan kepada teman-teman Sedesian gitu? Oke, menurut saya ketika saya dimarahin, kita contoh real aja ya Mas. Iya. Ketika saya mungkin ada banyak kata-kata kasar yang mungkin dosen-dosen nggak suka sama kita. Kan kadang kalau orang amarah bisa beda-beda kan, yang aku juga pelajari kayak gitu. Ada orang nggak salah apa-apa dimarahin, orang nggak salah apa-apa dimarahin. Menyangkut berita-berita yang sekarang kan. Sebenarnya dia nggak salah apa-apa, tapi dimarahin. Padahal sebenarnya nggak salah. Yang bisa saya ambil dari itu dan saya tarik garis benang panjang itu adalah proses kehidupan. Jadi kalau ketika kita punya iman yang kuat, iman yang kokoh, dan memang kita punya prinsip dasar yang kuat, ketika kita menerima guncangan sedikit, itu tetap kita harus nabung cinta kasih kita lagi. Cinta kasih kita naik, ini udah ya udahlah, lepas dahaga gitulah. Seperti itu. Iya, luar biasa. Oke. Boleh lagi ya kita gali ya. Ini menurut saya lalu menjadi istimewanya karena seusia Dani sudah segitunya itu, jadi ini menjadi suatu yang pembelajaran yang menarik. Sekarang begini Dan, saya membayangkan ya, kehidupan mahasiswa di sebuah sekolah swasta elit, kalau saya bilang elit lah, itu mahal lah itu swasta mahal dan tempat-tempatnya orang-orang kaya. Dan dari jenis aktivitas mahasiswanya pun kan juga berbeda. Istimewa lah, dalam artian ya eksklusif ya, bisa dibilang begitu. Nah maka tadi dikatakan bahwa Dani tertarik pada Fransiskus Assisi soal kesederhanaan, lalu bahkan di SMA Sedes sendiri ada budaya, ada kultur soal kesederhanaan yang dihidupi beneran. Artinya sampai anak pun nggak boleh bawa mobil, bawa mobilnya sendiri, sudah punya SIM, bawa ke sekolah masih dihukum lagi. Orang tuanya suruh ngambil lagi. Itu kan sebuah memang nilai yang ditanamkan. Betul. Apakah itu lalu kemudian bisa menjadi apakah itu lalu jadi bermanfaat dalam kehidupan ketika berada pada situasi dan lokasi yang super mewah gitu. Menurut saya itu sangat bermanfaat Pak bagi saya. Karena menurut saya selaku saya fakultas kedokteran sebagai dokter, terutama di wilayah yang elit dan mungkin berbeda ya dari lingkungan dari sini, pasti jauh berbeda. Itu saya justru kuatnya adalah kesederhanaan di sana. Kalau bisa sih saya mengikuti orang-orang teman-teman saya. Cuman saya nggak mau, saya goyah sama iman saya. Tuhan Yesus kan juga mengajarkan kita semua akan kembali lagi ke daging, semua akan lagi kembali ke hadapannya. Jadi ya cukuplah untuk akan hal-hal yang terkait dengan daging dan kerakusan dunia. Udah menurutku cukup. Oke. Nah sekarang begini. Oke, balik lagi yang kamu ceritakan. Kamu datang ke sana sendirian, nggak punya, bagian awal pasti belum banyak kenalan, punya banyak teman, terus melawan arus, ya kan? Yang kamu lakukan melawan arus seperti itu. Betul. Kenapa sih itu? Sekarang aku pikir, aku kesini tujuannya apa gitu Pak? Bukan aku pengen ngikutin zaman, pasti nggak akan selesai. Aku kesini tuh apa itu? Aku kesini cuma mau jadi dokter, sudah. Bukan aku mau ngikut ke mungkin ke area yang sana, mungkin aku ke area sana, ke area situ, ke ikut teman-teman aku enggak. Aku tetap maunya prinsip dari SMA yang ku diajarkan 6 tahun ya, SMP 3 tahun, 3 tahun juga di sini kan, tentang kemarsudirian 6 tahun total. Itu tentang kesederhanaan dan itu memang keterbiasaan sampai sekarang berarti Pak. Itu
konsistensi ya, Iya, konsistensi dan kebiasaan dan memang betul gitu loh. Kan saya udah dewasa juga saya bisa timbang-timbang kan. Dan memang betul. Memang aku pengen ke arah situ. Dan memang mama pas kecil juga ngajarin seperti itu. Nggak boleh orang terlalu berlebih gitu. Tanggapan teman-teman mahasiswa ketika Dani bersikap yang berbeda dengan arus yang terjadi di sekitar Dani. Sepertinya cuek aja Pak, diem aja, nggak ada komentar apa-apa. Nggak ada komentar apa. Karena saya juga orangnya pas itu insecure sekali sama teman-teman saya kan pasti kayak gitu kan. Orang kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu sama pergumulan-pergumulan yang ada kan. Tapi saya juga cuek aja. Saya kesini tujuannya apa, baik lagi kan? Saya kesini tujuannya apa? Bukan saya mau masuk ke kelompok kalian, bukan. Tapi saya harus punya tujuan kesini. Yang penting saya jadi dokter. Saya jadi dokter yang berkualitas, bukan hanya cuma berkuantitas. Itu saya pikirnya gitu. Oke, ya. Tentu tidak mudah ya itu ya. Artinya aku membayangkan 4 tahun, 6 tahun berarti. 6 tahun ya, 6 tahun dengan koasnya sekaligus jadi 6 tahunan ya. 6 tahun berada pada situasi yang berbeda dengan apa yang menjadi harapan kita, situasi yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan kita inginkan gitu. Iya, betul. Nah, tentu itu sebuah waktu yang dikatakan panjang ya panjang, dikatakan pendek ya pendek, dan itu kalau dari sisi kita menghadapi perbedaan itu nggak lelah dan. Iya, betul Pak. Lelah nggak, ngerasa lelah nggak? Cukup lelah sih Pak, karena dari perbedaan banyak sekali perbedaan di sana sama yang di sini. Sangat jauh beda. Ya makanya agak jelek gitu kalau kayak PLN gitu ya. Agak terlalu jelek. Nah, di samping tentu itu lalu menjadi pokoknya bahwa soal iman yang dihayati, kemudian juga soal maksud tujuanku datang ke sini mau apa gitu, itu menjadi pegangan. Selain itu lagi apa yang bisa membuat dirimu menjadi kuat selama 6 tahun mengalami hidup dalam sebuah perbedaan dengan situasi lingkungan gitu? Orang tua sih Pak. Orang tua itu sangat berandil sekali sama kehidupan saya. Jadi selalu saya menyebut doa sama orang tua saya untuk jadi yang lebih terbaik. Mesti balik lagi ke orang tua dan balik lagi ke Tuhan. Dan memang saat SMA juga memang udah agak diajarin, mungkin nggak terlalu banyak diajarin yang mungkin ke arah yang seperti kita tahu lah berita sekarang. Cuman nggak banyak, nggak separah itu juga. Cuman itu menurutku itu adalah permulaan daripada segalanya di SMA. Dan saya memang nggak akan lupa sih akan hal itu. Dan ternyata ada yang lebih parah lagi di sana. Itulah di saat saya sekolah. Oke. Ya memang butuh apa ya? Ketegaran, kesetiaan, ketaatan. Iya. Itu jadi penting banget ya jadinya. Sangat penting sih kalau apalagi dengan orang yang berbeda-beda sangat penting. Artinya bertahan pada sebuah prinsip gitu ya. Bertahan, sendirian. Itu sendirian. Nggak ada teman, ya kan? Oke. Sebenarnya pembicaraan yang sangat menarik ya, dan tetapi memang kita terbatas pada durasi. Maka kalau boleh kasih closing statementnya, artinya kepada teman-teman Sedesian, adik-adik yang masih sekolah di SMA ini, artinya begini, kalau tadi saya boleh mengambil satu poin bahwa ternyata mata pelajaran kemarjanian membuahkan satu nilai yang bisa menjadi pegangan hidup. Iya. Tapi realnya di saat klasikal, pelajaran marjani bukan suatu pelajaran yang menarik gitu. Iya, betul. Iya, setuju. Ya. Nah, mungkin dalam hal ini Dani bisa kasih support buat teman adik-adik SMA yang masih belajar di sekolah, sebenarnya bagaimana sih sebaiknya kita bersikap dalam menghadapi sebuah mata pelajaran apapun itu, atau mau soal spesifik mata pelajaran kemarjanian, ya silakan. Dan juga mungkin saya kira saya kan guru, dulu juga ngajar Dani juga. Iya. Dalam hal ini, kalau saya sih lalu berpikirnya, sebagai seorang guru, saya nggak bisa melihat hasil itu seketika. Iya.
Ya. Hasilnya itu akan kita lihat sekian tahun kemudian Ya, gitu ya. betul. Nah, ketika kita kemudian bertemu dengan alumni, punya kesaksian, punya sharing seperti ini, oh ternyata ada manfaatnya juga ya pelajaran yang aku berikan gitu. Iya, iya. Nah, ya gitu itu iya, saya iya. dari sudut pandang pendidik saya seperti itu. Barangkali dalam hal ini Dani juga bisa sampaikan kepada adik-adik yang masih duduk di bangku SMA, juga menyampaikan kepada para guru, karena ini audien kita juga para guru, para alumni, semua sedesian bisa masuk ke dalam channel ini. Iya, Pak. Yuk silakan Dan. Jadi yang pertama kan tadi dibagi 3 ya. Untuk adik-adikku yang mungkin nanti juga jadi alumni, yang sekarang mungkin juga masih duduk di bangku SMA. Kalian menurutku ya, kalian belajarlah apa yang guru itu pernah kasih ke kalian, ambil poinnya. Nggak semua pasti, nggak bisa semua orang ambil langsung banyak gitu, nggak ada yang bisa. Kan kita juga manusia, pasti ada porsinya, pelan-pelan tapi pasti kan. Kalian ambil poinnya, susah memang susah, semua pasti susah. Kayak saya juga dulu ke sekolah yang di Jakarta juga susah, dimulai dari kesulitan. Tapi lama-lama orang akan terdidik secara mental, secara fisik, secara jasmani, semua akan terdidik. Oh, ya udah pelan-pelan. Tapi akhirnya dari situ, dari pelan-pelan itu kita mengambil kesimpulan, oh ini loh poin yang kita bisa ambil, ini yang lebih penting, ini nggak penting, kita bisa timbang-timbang. Untuk guru-guru sekalian yang saya cintai dan saya hormati dari dulu sampai sekarang, teruslah beli dan stimulasi untuk anak-anak, untuk generasi bangsa ke depan. Karena anak kalau mungkin kurang distimulasi, itu anak juga masih agak buntu. Kayak dulu saya kan juga dulu mengalami bangku di SMA sini. Saya juga nggak tahu apa yang mau ditanya. Saya juga nggak tahu apa yang mau dibicarakan. Jadi teruslah stimulasi. Buat anak itu selalu terstimulasi dan selalu ingin mengutarakan apa yang ingin diutarakan dalam hati, dalam pikiran. Mungkin anak-anak takut, tapi kalau anak-anak selalu mengutarakan, mungkin jadi guru-guru pada tahu apa maksud dia tuh bertanya, pengen lebih tahu sejauh mana. Untuk para alumni, semoga para alumni juga bisa ikut sesi sharing juga ngopi bersama Pak Jarod. Baik. Gitu aja. Terima kasih Dani. Poin-poin yang menarik yang bisa saya sendiri banyak belajar dalam peristiwa ini dan kali ini, artinya bahwa ya aku butuh juga kesetiaan seperti yang sudah ditunjukkan Dani. Aku butuh ketaatan. Ya, Pak. Dan yang poin penting lagi yang bagian terakhir tadi, anak butuh stimulasi dari para guru. Iya, betul, Pak. Supaya ya nampaknya guru yang harus membuka diri dulu supaya anak kemudian mau terbuka. Iya. Karena kadang-kala anak takut. Anak gitu takut, ya paling baik. sering itu anak takut. Ya, Terima kasih Dani. Ya. Sampai jumpa dalam episode Ya, berikutnya. makasih banyak, Pak.